Halo guys, selamat datang kembali di channel Mak Bengen. Masih dalam hashtag di rumah aja. Semoga kita tetap menikmati walaupun belum bisa kemana-mana ya guys. Nah guys, hari ini karena ini masa-masa uh, wabah corona, jadi kita bercerita tentang wabah saja ya. Nah guys, jadi sebenarnya sebelum wabah corona ini puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu itu sebenarnya sudah ada uh, beberapa kali muncul wabah-wabah penyakit yang mematikan bahkan mengerikan dari wabah corona ini. Nah, itu yang akan kita cerita-cerita hari ini ya. Jadi, saya akan cerita beberapa wabah yang pernah saya baca, yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Nah, tapi sebelumnya kita bicara dulu soal beberapa istilah yang belakangan ini sering kita dengar ya, yaitu wabah, misalnya wabah, epidemi, terus pandemi gitu. Mungkin banyak di antara kalian yang sering mendengar atau membaca tapi tidak begitu tahu bedanya gitu loh. Jadi kalau kalian tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ya tahulah dikit-dikit. Nah, jadi saya kasih tahu dulu. Jadi menurut yang saya tahu ya, karena bisa saja tidak terlalu tepat gitu. Jadi kalau wabah itu bisa dikatakan penyakit yang jumlah korbannya itu semakin meningkat gitu loh. Jadi misalnya ketika corona ini muncul di Wuhan itu kan makin hari makin tinggi ya, itu sebenarnya sudah bisa disebut wabah. Kecuali misalnya ketika virus corona ini muncul di Wuhan tapi tidak bertambah, yang kena 2 tapi dia tidak bertambah, itu belum bisa dikatakan wabah. Tapi kalau sudah meningkat misalnya 10, 100, 1000 itu di Wuhan, itu sudah bisa dikategorikan dengan wabah. Nah, kemudian epidemi itu adalah ketika virus corona ini sudah menyebar keluar Wuhan ke daerah lain, wilayah lain, itu sudah disebut dengan epidemi. Nah, bagaimana lagi dengan pandemi? Jadi pandemi itu ketika sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, sudah semua kena dan tidak terkontrol lagi, itulah yang disebut dengan pandemi. Makanya corona ini sudah masuk dalam kategori pandemi karena hampir semua, karena sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan yang kena juga sudah begitu banyak, sudah ratusan ribu ya. Itulah guys, itulah seputar istilah dari wabah, epidemi, dan pandemik. Oke, jadi kali ini aku akan bercerita tentang 5 wabah yang mengerikan yang pernah terjadi sebelum munculnya virus corona ini. Nah, yang pertama itu adalah wabah maut hitam, biasa juga disebut dengan Black Death. Itu terjadi sekitar 1347, abad ke-14 gitu. Nah, kenapa disebut Black Death? Ini karena sesuai dengan gejala yang ditimbulkan kalau sudah kena penyakit ini. Jadi jari tangan, jari kaki, ujung hidung itu biasanya menjadi hitam. Itu karena pendarahan subdermal ya, yang diakibatkan oleh penyakit ini. Jadi itu gejala-gejalanya. Makanya guys, saya pernah nonton videonya Ningsih Tinamsi itu di YouTube. Itu pengobatan alternatif ya yang sangat terkenal itu. Jadi pernah saya nonton ada pasien yang datang dengan penampakan seperti itu. Jadi tangannya hitam, jadi tangannya hitam seperti gosong gitu. Kakinya juga begitu. Jadi waktu itu saya langsung mikir, jangan-jangan ini kena penyakit yang pernah saya baca gitu loh. Tapi kan menurut penuturan Ibu Ningsih Tinamsi ini kan itu adalah diikat diikat pocong katanya gitu ya. Ya kita harus menghargai ya. Namanya ibu itu juga kan mengobati sesuai dia melihat penyakit kan dari segi non medis gitu. Jadi ya sah-sah aja menurut saya, tapi saya kan melihatnya dari segi medis gitu. Jangan-jangan ini penyakitnya seperti yang saya baca gitu loh, karena saya pernah baca begitu. Nah,
Jadi itu kembali ke laptop guys. Nah, wabah maut hitam ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis yang ada di dalam kutu tikus. Jadi itu sebabnya disebut penyakit pes ya, karena disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis. Nah, ini ada di kutu tikus. Nah, jadi penyebarannya seperti ini nih. Dulu, zaman dulu itu kan perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan ya, dengan kapal gitu. Jadi mungkin tikus yang memiliki kutu yang sudah terinfeksi gitu ya, itu ikut masuk ke dalam kapal yang memiliki banyak muatan gitu. Jadi mungkin tikusnya masuk ke dalam muatan dan ikut di kapal gitu ya. Nah, kemudian ketika berlabuh di pelabuhan di negara lain, tikusnya juga turun toh. Jadi muatannya yang secara kebetulan berisi tikus ini turun juga. Kemudian hidup di daratan bertemu dengan tikus lain gitu loh. Jadi begitulah penyebarannya, imigrasinya, kenapa bisa dari negara lain muncul ke negara lain begitu. Nah, kemudian tikus ini entah bagaimana mungkin melakukan kontak dengan manusia. Jadi akhirnya manusianya kena. Jadi kira-kira begitulah penyebarannya. Nah, dulu pernah diduga bahwa bakteri ini awalnya berasal dari Cina. Jadi para ahli pernah berkeyakinan bahwa bakteri ini berawal atau muncul pertama kali itu di Cina. Apa-apa di Cina ya? Bukan cuma HP yang berasal dari Cina, virus juga udah dari Cina guys. Tapi kemudian muncul penelitian baru yang mengatakan bahwa sebenarnya bakteri itu tidak berasal dari Cina, tapi dari stepa, wilayah stepa di Asia Tengah gitu guys. Jadi ketika terjadi wabah maut hitam ini, hampir 60% populasi Eropa meninggal. Itu sekitar 50 juta guys. Oh my god. Dan di seluruh dunia hampir 100 juta orang meninggal. Gila, ini penyakit bukan abal-abal guys. 50 juta meninggal. Oh my god. Dan bayangkan, penduduk Paris itu setengahnya mati. Kalau misalnya penduduk Jakarta 10 juta, berarti 5 juta mati, meninggal. Begitulah guys. Nah, jadi pada waktu itu di masa-masa terjadinya wabah hitam ini muncullah kelompok-kelompok fanatik, itu kelompok-kelompok yang super religius yang kemudian menganggap bahwa wabah hitam ini adalah kutukan dari Tuhan gitu loh. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan karena sudah banyak manusia-manusia yang berdosa di dunia. Nah, manusia-manusia berdosa ini mereka anggap misalnya adalah orang Yahudi gitu sebagai kelompok minoritas. Maka waktu itu terjadi perburuan, pembunuhan terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti orang Yahudi. Jadi waktu itu ada ribuan orang Yahudi dibunuh karena mereka menganggap bahwa orang Yahudi ini adalah orang pendosa gitu loh, yang menyebabkan Tuhan mengutuk dengan memberikan penyakit pes ini gitu guys. Dan bukan hanya itu juga, orang pendatang yang gelandangan, yang menderita penyakit lepra, penyakit kusta itu dikucurkan. Karena dulu kan ada kepercayaan bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan gitu loh. Jadi masa-masa itu sangat menyeramkan guys, bisa dibayangkan kan. Nah, penyebaran penyakit pes ini diketahui itu ada 3 varian guys. Jadi yang pertama itu adalah melalui kutu tikus tadi gitu loh. Jadi mungkin ketika kutu tikus menggigit kita gitu ya, menggigit kita maka kita terinfeksi, kira-kira begitu. Nah, kalau dengan penyebaran begitu maka akan timbul gejala pembengkakan kelenjar getah bening di leher, di ketiak, di paha. Jadi kalau orang Batak bilang itu dele-dele guys. Pernah kan ngalamin dele-dele? Nah, itulah namanya pembengkakan kelenjar getah bening. Itu bisa sebesar telur atau sebesar apel gitu guys. Nah, jadi kalau udah muncul gejala begitu, maka waktu bertahan hidup itu katanya hanya paling lama seminggu guys. Oh my god. Kemudian penularan yang kedua itu adalah melalui udara.
Jadi ketika kita menghirup udara yang dihembuskan oleh yang terinfeksi, maka kita otomatis akan ikut tertular. Gila ya guys. Bayangkan di depan saya ada orang yang terinfeksi, dia bicara, saya bicara, maka otomatis saya kena. Makanya begitu banyak yang kena karena penyebarannya sangat mudah guys. Nah, penyebaran yang melalui udara ini akan menyebabkan pneumonia. Kalau sudah mengalami pneumonia, maka akan sesak dan hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 hari. Oh god, gila ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyebaran melalui gigitan serangga. Jadi serangga ini yang sudah terinfeksi tentunya ya, ketika dia menggigit kita maka kita juga akan terinfeksi. Bisa juga melalui gigitan binatang, misalnya tikus tadi, tikusnya menggigit kita maka kita akan kena, dan juga dengan kontak dengan manusia yang sudah terinfeksi. Nah, kalau penyebarannya begini, maka yang diserang adalah sistem darah. Jadi timbullah seperti yang tadi saya bilang, maka hitam karena pendarahannya, dan itulah yang akan menyebabkan kematian guys. Begitu guys. Oh my god, seram kali ya. Oh my. Nah, waktu itu ada seorang penulis Italia yang bernama Giovanni Boccaccio. Jadi dia ini ikut mengalami masa-masa itu, tapi puji Tuhan dia selamat gitu loh. Jadi dia menulis buku yang berjudul De Decameron, yang bercerita tentang masa-masa yang mengerikan itu. Jadi buku itu bercerita tentang 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri ke villa di luar kota untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi di buku itu sangat menggambarkan bagaimana mencekamnya kondisi Eropa waktu itu. Gitu guys. Itulah wabah paling menyeramkan yang pertama. Nah, wabah yang kedua adalah wabah kolera yang terjadi kalau nggak salah sekitar tahun 1817 sampai 1824. Ini pertama kali terjadi di India. Jadi wabah kolera ini diakibatkan oleh bakteri Vibrio cholera, makanya disebutkan kolera. Jadi, nah menurut para ahli epidemi, ini awalnya terjadi, ini berawal dari sebuah upacara ritual keagamaan di bagian atas Sungai Gangga. Nah, kemudian jadi ya namanya mungkin rame-rame gitu ya. Jadi satu kena, semua kena gitu loh. Nah, kemudian dari situ menyebar ke kota Kalkuta dan menyebar ke seluruh India. Setelah ke seluruh India, kemudian menyebar lagi ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Jadi virus kolera ini masuk ke Jawa itu tahun 1819. Itu waktu itu bayangkan ya, dengan kondisi masyarakat yang belum mengenal jamban, terus kondisi ekonomi juga yang tidak baik, sehingga kebersihan juga tidak baik, sanitasi juga tidak baik. Bayangkan betapa cepatnya bakteri ini menular gitu loh. Karena bakteri ini ada di air dan kita akan tertular ketika kita minum air yang tidak higienis, yang mengandung bakteri Vibrio cholera tadi gitu loh. Nah, jadi di Jawa pada masa puncaknya tahun 1821 itu sekitar 125 orang meninggal gara-gara kolera ini. 125.000 orang guys, sorry bukan 125, 125.000 orang meninggal itu gara-gara virus kolera ini. Dan bahkan pada masa puncaknya pernah ada meninggal 160 orang dalam satu hari. Gila ya guys. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa kita ini sebenarnya disebut dengan muntah bersai, muntah berak, ya kan. Jadi sebenarnya penyebab kematian kolera ini sebenarnya adalah karena dehidrasi. Karena zaman dulu kan ketika muntah, buang air besar, itu kan tidak tahu bahwa itu bisa menyebabkan dehidrasi, sehingga tidak dikasih minuman gitulah ya, sehingga cairan tubuh hilang. Kalau cairan tubuh hilang, maka semua organ-organ tubuh kita ini tidak bekerja guys. Gagal ginjal juga bisa terjadi, lever juga rusak gitu. Nah, jadi sebenarnya penyebab kematian itu adalah karena kehilangan cairan menyebabkan dehidrasi gitu. Nah, jadi
Gejala utama kalau sudah kena kolera itu maka kita akan mencret ya, mencret. Kita akan buang-buang air besar itu dengan mengeluarkan cairan seperti air tajin. You know air tajin? Air beras guys. Jadi air beras itu kan putih ya, putih seperti susu encer, tapi seperti susu encer tapi dengan bau yang sangat amis. Nah, itu adalah gejala kalau sudah terkena kolera. Dan kalau sudah terinfeksi, jangan main-main guys. Kalau sudah terinfeksi, kalau tidak segera diobati, bisa meninggal dalam jangka 12 jam. Ini bukan hoax guys, itu benaran. Oke guys, jadi itulah wabah yang kedua. Nah, kemudian wabah mengerikan yang ketiga itu adalah flu Spanyol. Ini disebut juga dengan flu pandemik ya. Ini muncul setelah selesai Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar 1918. Nah, flu Spanyol ini pertama muncul di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke Afrika Barat, dan kemudian ke Prancis. Ini kan flu influenza, sejenis flu influenza, tapi merupakan flu influenza yang terganas guys. Jadi kalau flu-flu lainnya biasanya yang korban yang meninggal itu adalah orang-orang tua atau bayi. Nah, flu Spanyol ini justru banyak meninggal usia-usia muda. Jadi kalau corona ini kan katanya kan yang lebih banyak meninggal itu kan yang lebih rentan gitu adalah usia-usia tua, 70 tahun ke atas. Nah, kalau flu Spanyol ini banyak yang meninggal usia 20 sampai 40 tahun. Itu makanya dikatakan ini flu terganas gitu guys. Nah, itu banyak yang meninggal 20 sampai 40 tahun. Jadi daya bunuh flu ini sangat tinggi guys. Ini 1:20. Kalau 20 orang kena, maka kemungkinan meninggal adalah 1. Jadi 1:20. Kalau 100 kena berarti meninggal kemungkinan 5. Kira-kira seperti itu guys. Flu Spanyol ini terjadi pada bulan Maret tahun 1918 sampai dengan bulan Juni tahun 1920. Kenapa saya makin melorot ini? Bayangkan guys, jadi artinya terjadi selama 2 tahun 3 bulan. Oh my god, kita aja baru sebulan udah stres di rumah ya kan. Bayangkan kalau sempat 2 tahun, makan apa kita guys, nggak bisa keluar. Oh my god, semoga virus corona ini cepat berlalu ya guys. Nah, jadi itulah wabah yang ketiga, flu Spanyol, disebut juga dengan pandemic flu. Oke, nah kemudian yang adalah pandemik HIV atau HIV/AIDS ya. Nah, kasus pertama itu dilaporkan ditemukan di Kongo pada tahun 1959 gitu. Jadi sebenarnya virus HIV ini awalnya ada di tubuh simpanse gitu. Entah kenapa dia kemudian ditemukan lagi di tubuh manusia gitu loh. Nah, jadi kenapa bisa ada dari tubuh simpanse ke tubuh manusia? Kita tidak tahu pastinya gitu. Para ahli juga tidak tahu pastinya, tapi menduga mungkin ini didapat melalui perburuan gitu. Jadi mungkin simpansenya ditembak atau apa, darah kena ke luka, masuklah ke tubuh manusia gitu. Nah, jadi virus HIV ini termasuk virus yang sangat cerdik guys, boleh dikatakan licik lah ya. Jadi ketika dia mau masuk, dia ini bisa berpura-pura menjadi protein yang baik gitu loh. Jadi dia nggak menunjukkan bahwa dia itu virus gitu, dia menunjukkan seolah-olah dia itu protein yang baik gitu. Nah, ketika tubuh kita sudah menerima dia, karena tubuh kita ini sebenarnya kan mempunyai antibodi yang otomatis akan menolak ketika dia tahu bahwa itu adalah virus gitu ya. Nah, makanya dia itu pura-pura. Gila ya, virus saja bisa pura-pura, ternyata bukan cuma aku yang bisa pura-pura ya kan. Nah, jadi maksud dia ini biar body kita ini, tubuh imun kita ini nggak menolak, dia pura-pura pencitraan gitu lah ya guys ya. Jadi dia pura-pura menjadi protein yang baik gitu, sehingga tubuh kita melihat, oh baik juga nih si kawan, ya udah sinilah gitu lah ya, kayak gitu ya. Nah, udah baik juga, nah, udah masuk yuk guys gitu lah ya. Nah, ketika dia udah masuk di dalam tubuh, dia kemudian membelah diri, memperbanyak diri, dan membunuh sel yang sehat lainnya. Begitu guys. Jadi begitulah guys cara kurang ajar si virus HIV nya kan. Virus aja udah kurang ajar kali ya kan.
Nah, di Amerika Serikat itu sebenarnya ditemukan menyebar di Amerika Serikat itu pada tahun 1970-an. Tapi baru disadari itu pada tahun 1980. Jadi sudah ada, tapi karena belum ngeh gitu ya. Namanya juga virus baru ditemukan gitu ya, baru dikenal. Jadi mereka itu nggak ngeh walaupun sudah menemukan banyak orang dengan gejala-gejala seperti itu, tapi mereka itu tidak tahu gitu. Baru pada tahun 1981 tercatatlah ada satu pasien pertama yang memiliki virus HIV ini itu di kalangan homoseksual. Jadi dulu yang mendapat virus HIV ini kebanyakan adalah golongan homoseksual. Kenapa? Kalau hubungan homoseksual itu kan artinya kan dua pria melakukan hubungan seksual itu kan melalui anal gitu, katakanlah melalui anal gitu ya. Nah, anal itu sebenarnya kan bukan bagian tubuh yang elastis gitu loh untuk melakukan hubungan seksual gitu. Jadi ketika dua orang pria melakukan hubungan seksual melalui anal, maka akan biasanya itu akan lecet atau luka kecil gitu. Lukanya nggak kelihatan, luka kecil, tapi luka kecil atau lecet itu yang menyebabkan masuknya cairan tubuh ke dalam tubuh gitu loh guys. Jadi begitu, makanya sering pengidap HIV itu adalah golongan homoseksual gitu kan. Nah, sejak tahun 1981 itu tercatat sudah ada 36 juta orang meninggal karena HIV. Tapi kalau zaman sekarang banyak orang pengidap HIV itu sudah bisa hidup normal dan umurnya juga bisa menyerupai orang-orang yang tidak memiliki virus HIV ini. Itu karena zaman sekarang sudah ada obat yang fungsinya bukan untuk membunuh tapi menekan pertumbuhan virus ini di tubuh ya. Oke guys, jadi gitulah wabah yang keempat. Wabah yang terakhir adalah wabah Ebola. Ini terjadi pertama kali di Sudan dan Kongo pada tahun 1976. Ini termasuk virus yang sangat ganas yang penyebarannya melalui cairan, melalui darah, melalui jaringan tubuh hewan dan manusia yang terinfeksi. Tapi wabah Ebola ini terjadi, yang paling besar itu terjadi pada tahun 2014 di Afrika Barat yang menyebabkan hampir 17% meninggal guys. Oke guys, aku udah capek guys. Aduh, capek juga ternyata ya. Nah, jadi itulah guys wabah-wabah yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau kita baca masa-masa sejarah wabah-wabah yang paling mengerikan ini, masalah yang dihadapi itu hampir sama guys. Kekurangan tenaga medis, tidak muatnya rumah sakit gitu. Itu makanya guys disarankan pemerintah kita di rumah aja biar penyebaran virus corona ini terputus. Guys, sampai di sini dulu cerita Mak Benget yang tak seberapa ini. Semoga bisa memberi pengetahuan baru buat kalian. Jadi kalian nonton lah ya. Jangan makan terus kerja kalian. Kalian itu selama di rumah aja kerjanya makan masak, makan masak, makan masak. Bukannya menghemat, makin boros kalian, ya kan? Jadi kalian tontonlah videoku ini ya. Nanti aku bikin video, kalian tonton lagi ya say. Oke, tetap stay di rumah aja, bahagia, jangan marah-marah, jangan stres. Kita ikuti anjuran pemerintah, kita bantu petugas medis, cukup dengan kita di rumah aja guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Aduh, gue gak bisa berhenti ya. Loh, beneran loh guys, gak bisa berhenti nih. Oh my god.